Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Sri Restanti SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 5 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Medan dengan nomor UKG 202000040530. Bidang studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada hari ini, Kamis 4 Desember 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Plus Muhammadiyah Sinabang pada mata pelajaran IPAS dengan materi bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Allahu Akbar. Perempuan semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Allahu Akbar. Laki-laki semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini semangat dan sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah sarapan dari rumah? Sudah. Alhamdulillah kita harus sarapan ya biar kita tetap semangat dalam proses pembelajaran. Nah sekarang Ibu akan absen satu-satu ya. Alkia Nursyifa, Hadir, Bu. Arsy Adelia Syafira Ginting, Hadir, Bu. Azahra Cahayu Gunada, Hadir, Bu. Saira Putri Neza. Hadir, Bu. Ada yang tidak hadir? Siapa? Hadir. Kenapa dia tidak hadir? Sakit. Oh, sakit ya. Kita doakan semoga teman kita Rafif segera lekas sembuh. Nah, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas Alam Aziz silakan pimpin doa. Ada berdoa. Angkat tangan, tundukkan pandangan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billah
sekarang Ibu mau membagikan satu paragraf untuk kalian baca ya. Untuk menguji literasi satu meja berdua. Satu ini berdua ya. Silakan dibaca. Ini paragraf literasi tentang tumbuhan di sekitarku. Dibaca waktunya 2 menit. Sudah? Sudah. Baik, judul kita yaitu bagian-bagian tumbuhan. Ada yang bisa menjelaskan satu kalimat apa itu pengertian tumbuhan? Baca aja, nggak apa-apa. Ya, nggak baca aja, nggak apa-apa. Di lingkungan sekitarku, tumbuhan memiliki peran penting sebagai peneduh, penghasil oksigen, dan sumber keindahan alami. Ya, berarti tumbuhan itu adalah sumber keindahan alam, sumber oksigen ya, dan Sebagai peneduh. ya sebagai peneduh. Nah, tumbuhan sumber kehidupan. Tumbuhan memberikan banyak manfaat bagi kehidupan di bumi. Mereka menghasilkan oksigen, makanan, dan membantu mencegah bencana alam. Hal yang dipelajari yaitu bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama, akar, yang kedua, batang, yang ketiga, daun, yang keempat, bunga, dan yang kelima, buah. Untuk mengenal dan mempelajari tumbuhan, langkah awal adalah memahami bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Bagian-bagian tumbuhan. Nah, ini merupakan contoh tumbuhan. Nah, ini akarnya. Ini buah. Buah apa ini? Strawberry. Jangan tegang kali. Ini? Strawberry. Ini? Strawberry. Jangan gitu enak didengar, jangan tegang. Ini namanya apa? Daun. Ini namanya apa? Bunga. Ini? Akar. Kayak gitu kan semangat.
Di dalam tanah itu kan ada tumbuhan. Nah, di dalam tanah itu ada akarnya. Nah, bagian rahasia dari tumbuhan yang bersembunyi di dalam tanah sebenarnya apa fungsi akar? Apa fungsi akar? Memperkokoh pendirian tumbuhan. Terus mengangkut zat makanan dari dalam tanah ke seluruh bagian tumbuhan sebagai tempat cadangan makanan. Berarti ada banyak fungsi akar ya. Walaupun dia di dalam tanah, fungsinya ada banyak. Jadi jangan pernah meremehkan akar. Nah, akar ini ada dua jenis, yaitu akar serabut dan akar tunggal. Akar serabut yaitu seperti ini, dia bercabang kecil dan tidak dalam. Berarti kalau kita cabut, akarnya itu bisa kita cabut dengan enteng, karena dia bercabang kecil dan tidak dalam. Akar tunggal bercabang kuat dan besar. Nah, contoh akar tunggal itu yaitu seperti pohon mangga. Nah, pohon mangga itu akarnya akar tunggal karena bercabang kuat dan besar. Nah, ini contohnya seperti ini akar serabut ya. Nah, ini akar serabut. Kenapa bisa ibu ambil ke sini? Karena bercabang kecil dan tidak dalam, makanya bisa ibu angkat ke sini. Coba kalau batang mangga, bagaimana ibu mengangkatnya? Nggak bisa. Lihat, perhatikan. Ini akar serabut. Ini akar ini akar serabut. Akar serabut. Ya, pintar anak-anak ibu. Tepuk tangannya. Baik ya, akar serabut itu bercabang kecil dan mudah dicabut. Dia tidak dalam. Kalau misalnya akar tunggal, ibu nggak bisa mengangkatnya ke sini karena bercabang besar dan kuat. Nah, selanjutnya batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang terletak di atas tanah. Batang itu jadi penghubung antara akar dan daun. Fungsinya sangat penting bagi tumbuhan, yaitu tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Pembawa nutrisi dari akar seluruh bagian tumbuhan, pendukung tumbuhan untuk berdiri. Nah, jenis-jenis batang. Yang pertama yaitu batang berkayu. Batang berkayu ini keras dan kaku. Yang biasanya berwarna coklat. Yang kedua batang basah, lunak dan mudah patah. Ini contohnya batang apa? Pohon. Iya, pohonnya apa? Boleh pohon mangga, boleh pohon kelapa, pohon jambu. Nah, ibu ada mengambil cabang pohon jambu ya, cabang jambu. Nah, ini. Ibu ada mengambil pohon cabangnya. Nah, coba lihat. Ini kan keras kan? Agak keras. Ini sebenarnya cuma cabangnya aja. Kalau batangnya nggak bisa ibu ambil ke sini. Pegang. Nah. Keras kan? Keras. Nah, kalau batang yang basah, lunak dan mudah patah itu seperti apa? Kangkung. Sayur kangkung itu mudah dipatahkan. Ini juga, ini sebenarnya rumput liar tapi bisa dipatahkan. Nah, ini namanya batang lunak. Mengerti anak-anak ibu? Mengerti. Masya Allah, tepuk tangannya.
akan menyerap energi matahari untuk menghasilkan makanan bagi tumbuhan. Selain itu, berperan dalam pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen melalui stomata yang terletak pada permukaannya. Nah, di sini ada jenis-jenis daun. Yang pertama, menyirip, melengkung, tidak lebar. Yang kedua, melengkung, berbentuk bulat dan lebar. Yang ketiga, lurus dan memanjang. Yang keempat, menjari, memiliki banyak cabang. Nah, itu ada bawa daunnya yang melebar. Ini, ibu bawa. Ini daun melebar. Agak bulat kan? Yaitu di bagian ini. Nah, ini menjari. Dia di sini kan? Ibu bawa daun apa ini? Daun bambu. Apa nilainya? Lurus dan memanjang. Dia lurus dan memanjang. Ada juga yang lurus dan memanjang, yaitu daun kelapa. Apa lagi? Melengkung, tidak lebar. Ini juga bisa dikatakan tidak lebar. Ini daun jambu juga tidak lebar tapi agak melengkung. Mengerti ya namanya Bu? Mengerti. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang bentuk bagian bunga. Bunga adalah alat reproduksi tumbuhan yang memiliki bentuk yang indah dan warna yang memikat. Bunga memiliki peran penting di siklus kehidupan tumbuhan, yaitu tempat terjadinya penyerbukan, penghasil biji tumbuhan, alat reproduksi tumbuhan. Berarti banyak manfaat bunga ini ya. Ibu membawa bunga putih, tapi ini cuma ala kadarnya ya. Nah, ini dia. Ini bunga putih jambu. Nah, dari sini sekecil ini jangan diremehkan ini. Ini akan menjadi buah jambu. Nah, di sini terjadi penyerbukannya juga. Nanti akan membesar menjadi jambu dan memiliki biji. Nah, disitulah biji. Dari biji itu akan menjadi jadi anakan baru. Diam. Nah, selanjutnya buah. Apa kamu pernah memakan buah? Buah apa? Semangka, pir, melon, anggur, masih banyak. Semuanya berarti kalian sudah pernah memakan buah ya. Buah yang kamu makan itu merupakan hasil penyerbukan bunga yang tadi. Nah, yang tadi Ibu bilang. Nah, Ibu punya buahnya. Nah, dari sekecil ini dia melakukan penyerbukan terjadinya dari apa? Ada dari kupu-kupu, ada dari angin, ada dari lebah, pokoknya itu kuasa Allah. Nah, menjadilah buah ini. Ya kan? Ini namanya buah apa? Jambu. Buah jambu. Nah, nanti ya kalau sempat dimakan, tapi kalau enggak udah. Nah, selanjutnya ternyata bagian-bagian tumbuhan mempunyai perannya masing-masing dan sangat penting. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita coba selesaikan kuis yang ada di halaman selanjutnya. Ada kuis ya, Ibu kasih hadiah. Akar itu seperti spons, mampu menyerap air dalam tanah. Benar atau salah? Ibu tunjuk ya.
Atap. Benar, Bu. Benar. Kita skip. Benar ya? Akar itu mampu menyerap air dan dalam Dalam tanah. tanah. Selanjutnya, semua batang bertekstur keras, kuat dan berwarna coklat. Ini benar apa salah? Mahir? Tetot, salah. Berarti kita lewatkan. Selanjutnya, bentuk daun beragam dan unik, bahkan ada yang berbentuk seperti jari. Benar apa salah, Zaki? Benar. Benar. Benar? Benar. Dapat gift lagi. Apakah masih ada? Nah, selanjutnya yaitu bunga yang indah dan unik itu merupakan hasil dari penyerbukan. Benar apa salah, Kia? Enot. Bunga yang indah dan unik itu merupakan hasil dari penyerbukan. Benar? Oh iya, benar. Iya benar-benar. Buah yang hasil penyerbukannya. Maafkan ibu ya. Nggak fokus ibu, astagfirullahaladzim. Mohon maaf. Apakah masih ada? Nah, buah. Buah itu ibaratnya seperti cangkang yang melindungi biji. Benar apa salah, Fatir? Benar. Benar? Benar. Benar. Selamat. Nah, sekarang sudah selesai tentang bagian tumbuhan. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat. Nah, sekarang ibu akan menampilkan sebuah video. Mohon ditonton, disimak ya. Halo Sobat Pintar, tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang dapat makan, bergerak, tumbuh, bernapas, dan berkembang biak. Untuk segala aktivitasnya ini, tumbuhan dilengkapi dengan berbagai bagian yang memiliki fungsi tertentu. Bagian-bagian tumbuhan adalah akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Di cerita kali ini, Pipo dan Lula akan membahas perbedaan-perbedaan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Ayo kita belajar bersama-sama. Hai Pipo, kamu lagi ngapain? Hei Lula, aku lagi menanam pohon nih. Menanam pohon. Pohon apa Pipo? Ini pohon mangga Lula. Wah, kenapa bagian bawah pohonnya bercabang-cabang begitu? Nah, bagian bercabang-cabang ini namanya akar. Akar itu jalannya masuk air dan makanan atau zat hara tumbuhan. Makanya akar berada di dalam tanah dan ujungnya meruncing supaya bisa menembus tanah. Oh ya? Iya, cabang-cabang akar ini terdapat rambut akar, di mana air dan zat hara masuk. Pada ujung akar ada tudung akar yang melindungi saat akar menembus tanah. Wah, jadi semua pohon itu ada cabang-cabang seperti itu ya di dalam tanah. Nah, akar tumbuhan berbeda-beda.
ada akar serabut dan akar tunggang. Apa itu artinya? Nah, kalau akar tunggang itu seperti akar pohon mangga ini. Akarnya bercabang-cabang. Tiap cabangnya menjadi lebih kecil dari pokoknya. Lihat deh, ukuran pokoknya dan cabangnya sangat berbeda. Iya ya, apakah hanya pohon mangga yang punya akar tunggang? Tidak, akar tunggang biasanya dimiliki oleh tumbuhan yang bijinya berkeping dua atau dikotil. Seperti kacang yang kalau kamu buka bijinya bisa dipisahkan menjadi dua. Tapi kalau tumbuhan dikotil dicangkok atau disetek, akarnya menjadi akar serabut. Oh, kalau akar serabut itu apa? Akar serabut itu tidak memiliki akar pokok. Semua akarnya keluar dari pangkal tanaman. Ukuran cabang-cabangnya tidak berbeda-beda dan tidak mengecil. Akar serabut itu dimiliki tumbuhan yang bijinya berkeping satu atau disebut juga monokotil. Pohon pepaya mana yang itu termasuk tumbuhan berakar serabut. Wah, berbeda sekali ya. Iya, tapi keduanya bercabang supaya bisa semakin banyak menyerap zat hara dan air dan supaya bisa lebih kokoh menyangga batang. Aku dengar-dengar ada akar-akar yang tidak seperti akar biasa ya. Ya, selain kedua jenis akar tersebut, ada jenis-jenis akar lain yang ditemui di beberapa daerah tertentu dengan fungsinya yang unik, yaitu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Akar-akar jenis ini disebut dengan akar khusus. Ada 4 jenis akar khusus loh. Akar gantung tumbuh di batang dan menggantung di udara ke arah tanah. Contohnya pohon beringin. Akar pelekat juga bertumbuh di batang dan berguna untuk menempel dan memanjat. Seperti pohon sirih ini kah? Ya Lula, lalu ada juga akar tunjang menunjang batang agar tidak rebah dan bertumbuh di batang bagian bawah ke segala arah. Akar nafas muncul di permukaan dan mempunyai banyak celah untuk jalan masuk udara. Wah, akar tunjang dan akar nafas itu bisa ada pada tumbuhan seperti apa ya? Akar tunjang dan nafas itu seperti tumbuhan bakau yang ada di pesisir pantai Lula. Jadi kalau disimpulkan ada beberapa fungsi akar ya. Pertama, untuk menyerap bahan makanan seperti air dan zat hara. Lalu sebagai pondasi dan juga sebagai alat pernapasan. Iya, beberapa akar juga menyimpan bahan makanan seperti ubi dan bengkuang. Nah, sudah selesai nih menanam pohon mangganya. Mau melihat-lihat tanaman lain? Iko, jangan lupa ya rumputnya dipotong. Oh iya, hampir lupa. Baik, Ma. Ayo, sini aku bantu Timo. Lula, kamu tahu tidak bahwa rumput juga bisa termasuk batang tumbuhan? Maksudnya gimana Timo? Batang itu dibagi menjadi 3. Yang biasa kita lihat itu batang berkambium. Kambium itu bertumbuh keluar untuk membuat kulit kecoklatan seperti di pohon mangga tadi. Kambium juga bertumbuh ke dalam dan membuat batang bertambah besar. Selain itu, ada batang basah yang lunak dan berair seperti bayam. Ada juga batang rumput yang memiliki ruas-ruas dan sering berongga.
makanan dari daun disalurkan ke bagian-bagian tumbuhan lain. Batang juga menyangga tanaman untuk mencari cahaya matahari. Beberapa batang juga menjadi tempat menyimpan makanan. Oh, aku pernah dengar. Contohnya tanaman tebu ya? Iya, betul. Ngomong-ngomong soal tebu, di warung bapak kan ada tebu. Kesana yuk. Ayo, kebetulan aku sudah selesai memotong rumput. Aku minta izin dulu sama mama ya. Sekalian menyimpan alat memotong rumput ini. Sudah? Banyak ya ilmu yang kita dapat dari video tadi ya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kelompok kalian. Yang perempuan dibagi menjadi 2 kelompok, yang laki-laki dibagi menjadi 5 kelompok. 3 kelompok. 2 kelompok aja kan? Nah, silakan. Terus ini 1 kelompok ya. Kalian buat terus kelompoknya dulu. Jadi kamu aja.
Nah, perhatikan Ibu. Ini adalah lembar kerja kalian tentang bagian tumbuhan. Nah, kalian buat di sini nama kalian, tapi nama kelompoknya. Buat nama kelompok, ya. Terus, kalau misalnya nggak buat nama anggotanya, buat di sini, di atasnya, ya. Terus buat kelas, nama kelompok kalian aja buat sini. Ini nama kelompok, di sini nama kelas. Nah, ini merupakan tumbuhan. Nah, kalian tulis yang nomor 1. Yang nomor 1 bagian ini namanya apa? Nama bagian tumbuhan nomor 1 apa? Tulis di sini. Perhatikan. Tulis di sini. Coba perhatikan. Di sini nama kelompok, di sini nama kelas. Ini merupakan, ini masalahnya, ini apa soalnya ya? Enggak, nama kelompok kalian saya buat. Misalnya kelompok Daud gitu. Ya. Nah, ini nama yang nomor 1, soal nomor 1. Nama bagian tumbuhan nomor 1 adalah, ini kan nomor 1. Nih. Tulis fungsinya apa? Ya. Enggak, ini misalnya tugas Aulia, ini nomor 1, tugas nomor 2. Baik enggak ya sama? Ya. Ini merupakan contoh tumbuhan. Nah, ini kayak buat namanya, nama kelompok. Nah, ini kelas. Ini soal 1, 2, 3, 4. Nah, yang nomor 1 soalnya apa? Nama bagian tumbuhan. Yang nomor 1. Ini namanya apa? Ini nomor 1. Udah, tulis di sini namanya. Di sini fungsinya. Begitu juga yang lainnya ya. Silakan perhatikan. Nah, kalian tulis di sini nama kelompok. Nah, coba. Ini nama kelas. Nah, ini bagian tumbuhan. Soalnya yang pertama, nama bagian tumbuhannya apa? Yang nomor 1. Ini Daud. Fungsinya apa? Ini namanya nama kelompok, di sini nama kelas. Ini contoh tumbuhan kan? Nah, di sini apa ada nama bagian tumbuhan nomor 1. Ini nomor 1 kan? Ini namanya tulis di sini Daud. Ini fungsinya. Itu juga yang lain ya. Kalian kerjasama. Oke? Silakan dikerjakan. Bentar. Silakan kerjasama.
Sudah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Satu, daun. Daun berfungsi untuk melakukan fotosintesis. Buah. Buah berguna untuk melindungi biji. 3. Akar. Akar berguna untuk menyerap oksigen, zat hara di laut, dan menjadi cadangan makanan. 4. Bunga. Bunga berguna untuk melakukan penyerbukan. 5. Batang dapat Sedang lagi Sudah. Nomor 1 daun, nomor 2 buah, nomor 3 akar, nomor 4 bunga, nomor 5 batang. Sudah selesai. Ya. Beri tepuk tangannya. Kelompok siapa lagi? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Daun fungsi untuk melakukan fotosintesis. Buah fungsinya untuk melindungi biji. Akar memperkuat tumbuhan dan juga untuk menyerap biji dan air dari tanah. Bunga melakukan penyerbukan dengan menghasilkan buah. Batang fungsinya untuk menyadarkan zat dan nutrisi yang diambil oleh akar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangannya. Kelompok siapa? Meski. Udah ini dulu. Apa apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Buah. Fungsinya tempat reproduksi tumbuhan. 3. Akar. Fungsinya bisa menyerap air dan bisa menyerap zat hara. 4. Bunga. Fungsinya bisa menghasilkan penyerbukan. 5. Fungsinya tempat mengalirnya air dan zat hara ke seluruh tumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Nah, kelompok terakhir, kelompok buah sehat sekali. Mulai terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok buah sehat sekali akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, daun. Fungsi daun membantu untuk berfotosintesis dan bisa menjadi peneduh. Yang kedua, buah. Fungsinya, buah akan melindungi biji-biji yang ada di dalam buah. Yang ketiga, akar. Akar berfungsi untuk menyerap air dan akar memiliki dua jenis, yaitu akar serabut dan akar tumbang. Yang keempat, bunga. Fungsi bunga membantu penyerbukan untuk buah. Yang kelima, batang. Batang berfungsi membuat tumbuhan kokoh dan batang bisa memberi nutrisi dari akar, gabungan buah dan daun. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang berarti kalian sudah mengerti ya? Karena kerja kelompok, makanya harus apa? Kerja sama. Satu kelompok kita kerja kelompok itu harus kerja sama, ya. Nah, sekarang dari pembelajaran kita tadi, siapa yang dapat menyimpulkan? Siapa? Ya. Ya. Silakan. Kalau nggak ada yang dapat menyimpulkan, berarti ibu tambah tugas sedikit. Membuat mapping peta pikiran, ya, mudah kan? Tentang bagian tumbuhan. Apa yang kalian tahu aja? Buat di situ bagian tumbuhan judulnya. Apa yang tahu aja? Ya. Tapi diwarnai ya.
Daun boleh. Bagian tumbuhan. Buat bagian tumbuhan. Misalnya ini bagian tumbuhan. Buat kita paham satu akar. Dua, tiga, empat, lima, apa aja? Kan ini bisa. Akar terbagi dari berapa? Nah. Apa yang paling aku banyak? Sudah selesai? Sudah. Udah bisa kumpulkan sama ibu. Ini udah selesai? Udah? Belum? Ini belum. Satu lagi tulis. Sambil kalian kerjakan sambil bertanya-tanya sama kawan-kawannya ya. Ada berapa jenis akar kelompok buah? Ada berapa jenis akar? Dua. Satu akar serabut. Yang kedua Akar tunggal. oke. Sebutkan satu jenis daun kelompok buah sehat. Betul kan suaranya? Daun panjang. Berarti kurang lengkap, lengkapi. Daun? Menjari. Ada yang daun menjari, ada yang daun melengkung, tapi tidak lebar, ada yang melebar, agak bulat. Buah berbeda-beda. Apa lagi ada? Batang ada dua jenis, yaitu yang bisa batang yang keras dan batang Yang lunak. yang lunak. Nah, sudah selesai. Nah, sekarang Askia silakan simpulkan. Kita
Dan apa tadi? Ya, fungsinya ini kan masih sedikit kita bahas. Nanti kita bahas di materi selanjutnya ya. Nah, sekarang silakan berdoa. Ketua kelas pimpin doanya. Ada berdoa. Angkat tangan, tundukkan pandangan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Nah, nanti kalau sudah di rumah, jangan lupa dipelajari lagi ya. Jangan lupa dipelajari lagi. Nanti ketika kita masuk materi ini lagi, ibu tanyakan kembali. Sudah didengar itu? Ibu tanyakan kembali apa itu akar, apa aja jenisnya. Ya? Nah, ibu tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum